Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview modifikasi VRQ1 Old, VRQ1 Old atau VRQ1 generasi pertama. VRQ1 generasi pertama ini sudah kita modifikasi. Yang pertama modifikasi dari segi tampilan dan juga dari segi perform. Pertama dari tampilan dulu deh. Yang paling menonjol itu kan di bagian atasnya ini ya, bagian stang VRQ1 Old itu kan futuristik. Memang awalnya modelnya itu model futuristik, kita rubah menjadi stang model fat seperti ini, jadi kesannya lebih sporty. Kemudian modifikasi lain paling di secara fisik dulu ya, fisik di footstepnya, karena memang kita footstep pakai seadanya, tetapi yang penting fungsional. Ini kan masih kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa lah, dia fungsi. BLDC masih standar, spek-spek di mekanisnya masih standar, controller sudah upgrade, dan ini kita ulas di sininya dulu, di bagian dashboardnya dulu. Nah, sambil saya duduk di sini, oke. VRQ1 ini menariknya begini. Pertama, modelnya itu menurut saya cukup bagus ya, model dari segi bawaan. Meskipun memang banyak keluhannya itu di joknya yang kecil, joknya pendek, tetapi ya kalau yang menggunakan sendiri nggak berboncengan nyaman, bahkan saya katakan nyaman sekali gitu ya, dibandingkan dengan kendaraan listrik yang lain. Ini saya modif di stangnya itu saya modif simple saja, diganti menggunakan stang model yang lebih sporty begini. Untuk handle-nya saya gunakan handle punyanya Uwinfly X6. Nah, Uwinfly X6 ini handle-nya seperti ini, Uwinfly X6 yang generasi pertama. Ini kita lepaskan dari unit baru, kebetulan unit upgrade juga ya. Maka ini kita pasang di sini. Fungsi-fungsi semua normal sebagaimana yang tertulis di sini. Ini ada 3 mode, S Sport, D itu untuk yang medium, kemudian P itu untuk yang 1 lah ya, speed 1 atau speed 1, 2, 3. Nah, kemudian R ini reverse untuk mundur. Kemudian ini untuk lampu jauh dekat, ini untuk hazard, rating, berfungsi sebagaimana mestinya, klakson juga. Kemudian di sini ada lampu tembak jauh, tapi kalau yang ini tidak kita fungsikan. Bisa sebetulnya kalau mau difungsikan atau mau dialihkan menjadi fungsi lain, tetapi karena ini sudah banyak tombol-tombolnya, jadi nggak kita fungsikan. Contoh ini di sini kita fungsikan untuk cruise control. Cruise control ini apa? Nah, cruise control ini sudah pernah kita jelaskan di konten sebelumnya ya. Nanti di test drive juga kita uji cruise-nya. Kemudian ini lampu utama, dan ini, nah ini kan start stop engine ya sebetulnya ya. Di sini kita fungsikan untuk mode P atau parking. Kita tes saja, kita nyalakan. Nah, ini kan mode P. Kalau di Uwinfly kan P-nya biasanya di sini ya. Ya kan? Nah, ini kita P-nya di sini. Tik. Nah, ini kalau dikatasin dia unit on, digas nyala. Kemudian ini dia masuk ke gigi 3 ya, sport. Itu di tampilan 3, saya turunkan ke 2, oke. Kemudian ke 1. Kemudian mundur. Kalau mundur ini masuk ke mode 2, tetapi di sini logo R-nya menyala. Kalau saya gas ya, ini ketarik mundur unitnya. Kemudian ini saya kembalikan dulu ke mode 1 dulu. Klakson kita pakai klakson keong. Kemudian parking ini, nah kenapa ada fitur parking? Ini kemarin banyak ada yang tanya ya. Fitur parking ini jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kendaraan listrik ini kan antara mesin hidup dan mesin mati itu tidak ada getaran mesin ya, tidak jelas gitu ya, tidak begitu berbeda lah. Maka tombol parking ini menjadi penting. Kenapa? Kalau misal saya naik nih, saya lagi duduk di sini ya. Kemudian anak saya mau bonceng, mau naik, biasanya kan lewat kanan. Yang namanya anak kecil mau bonceng, pasti kan pegangannya ini, ya kan? Nah, kadang berbahaya ini ketarik. Memang sih kalau orang tua yang siaga ya pasti dia akan selalu standby di sini mencet rem kan. Tapi kan namanya kejadian sering kejadian itu
kita sebagai orang tua lupa nggak mencet rem, kemudian tiba-tiba anak naik, pegangannya ini digas jalan motornya, dan itu kejadian beberapa kali sudah terjadi. Bahkan di teman-teman saya sendiri juga merasakan hal seperti itu. Maka fitur parking ini menjadi hal yang sangat penting. Pastikan parking on, logonya P nyala sebelum kita betul-betul siap untuk berkendara. Ketika barang-barang bawaan, anak sudah posisi nyaman, baru kita nyalakan. Tik, mesin hidup, gas tarik, nah jalan. Oke, jadi ini dari fitur-fitur tombol-tombolnya sudah banyak berubah ya dibandingkan dengan bawaan VR Q1. Secara tampilan sudah banyak sekali perubahannya. Kemudian dashboardnya ini saya gunakan dashboard universal, mirip-mirip seperti punyanya UWinfly N9. Kemudian ini apa ini? Nah, ini adalah bar meter untuk baterai. Ini saya gunakan bar meter ini kenapa? Karena masalah utama bagi baterai LiFePO 4, karena ini sudah saya upgrade LiFePO 4, itu kendalanya adalah di leveling baterainya. Barnya itu nggak ada yang valid, maka saya gunakan ini. Nah, karena saya gunakan ini, patokannya bukan bar levelnya lagi, tetapi patokannya ini, AH-nya ini. Ini muncul 50 AH karena belum saya reset dari cas dan discharge. Kemudian ini sudah saya cas lagi, terhitung total 50 AH. Kalau kemudian mau saya reset, tinggal saya nolkan lagi. Jadi ini saya gunakan alat ukur berapa energi yang sudah keluar dari baterai, nanti terukur valid. Nah, jadi kita nggak was-was lagi baterainya hampir habis apa enggak, karena LiFePO 4 kan karakternya gitu, tiba-tiba tep mati gitu. Oke, intinya ini untuk alat bantu, dan ini khusus untuk wattmeter ini akan saya buat konten khusus tentang cara pembacaan, cara setting di unit kendaraan listrik. Dan sekali lagi ini menjadi solusi. Karena apa? Ya, bar level bawaan itu nggak ada yang valid, apalagi kalau sudah pakai LiFePO 4. Oke, kita masuk ke LiFePO 4 nya. Kita masuk ke spek baterainya. Ini saya matikan dulu. Joknya saya buka. Bentar ya. Oke, ini karena pernya sudah nggak ada, ini harusnya kan di sini ada pernya ya. Jadi ketika saya putar kontak begini, cetik, joknya itu keangkat. Tapi karena pernya sudah nggak ada, jadi dibuka manual. Nah, ini baterainya. Baterainya sudah saya ganti menggunakan LiFePO 4 22 AH khusus untuk drain besar ya, khusus untuk spek tinggi. Dan ini MCB sudah kita upgrade ke 125 ampere. Kenapa? Karena kontrolernya sudah kita ganti menggunakan controller Fotol EM100 yang dia bisa nyedot arus peak sampai 100 ampere. Jadi biar aman sekalian lah, MCB-nya kita pasang sesuai dengan spesifikasi. Sekali lagi, baterainya LiFePO 4 60 volt 22 Ah, kontrolernya Fotol EM100, kita set maksimalnya itu ada di gigi 3, kemudian gigi 2 itu maksimalnya di 60 ampere, kemudian gigi 1 maksimalnya di 35 ampere. Jadi kalau teman-teman menggunakan unit ini bakal jarang menggunakan gigi 3 atau speed 3 lah ya. Saya kadang kelupaan nih nyebut speed itu dengan kata-kata gigi. Nah, ini speed 3 ini, di video sebelumnya saya tes burnout itu sampai rodanya berasap ya, dan saya tes untuk nanjak di Cinomati itu lancar, betul-betul lancar. Lancarnya itu sampai kita bisa start and go di tanjakan ekstrim ya. Nah, tetapi kalau di jalanan datar, jalanan yang seperti ini misal, itu tidak perlu pakai gigi 3 atau speed 3, kita cukup pakai speed 2 ataupun speed 1. Speed 1, 2, 3 ini yang saya mainkan adalah di arusnya, bukan di RPM. Sehingga speed 1, 2, 3 top speednya itu relatif sama. Bedanya apa? Bedanya di akselerasi. Oke, nanti kita tes di speed 3 rasanya bagaimana. Ini bisa sampai standing kalau kita pakai gigi 3 ini. Karena apa? Karena ini kan ukurannya relatif lebih pendek ya. Kemudian ini penggeraknya penggerak dengan diameter yang relatif kecil. Jadi torsinya dapat banget ini. Oke, kontrolernya nggak kelihatan ya. Kontrolernya ada di sini. Ini saya keluarkan kabel data, barangkali mau memodifikasi atau mau maintenance untuk programnya. Oke, itu untuk
kondisi unit dan spesifikasinya. Next kita test drive dan rasakan sensasi berkendaranya bagaimana. Secara keseluruhan masih mulus. Ya ini sih minus ini nih, ini pernah pecah, kemudian kita tambal pakai epoksi. Tapi ya enggak masalah lah. Secara bodi rangka aman, tidak ada karat suspensi, tidak ada bocor. Kemudian ban-ban juga masih tebal. Ini kayak saya review begini ujung-ujungnya dijual. Ini kebetulan saya pakai sudah lumayan lama, dari bulan mungkin sudah sekitar 4 bulanan ini. 4 bulanan sering saya gunakan dan secara kenyamanan sangat nyaman dibandingkan dengan kendaraan listrik pada umumnya. Dan tidak perlu khawatir baterainya boros, karena sekali lagi selektor speed ini betul-betul saya mainkan di permainan di arusnya ya. Jadi kalau mau main ekstrim ya sport, mau nanjak ekstrim di sport, kalau standar ya di speed 2 atau speed 1. Speed 1 aja udah enak. Jadi hasil tes itu terakhir tembus 60 km jangkauan versi Google Map. 60 km itu udah mantep lah ya. Kemudian top speed di speed 3 ini bisa sampai 100 km per jam. 100 versi GPS enggak sampai 100 ya. Versi GPS nanti kita cek lah. Mungkin sekitar 80-an atau berapa. Oke, itu next kita test drive. Baik teman-teman semua, kali ini kita lanjut untuk test drive. Sebelum test drive tadi ada yang lupa disampaikan, yaitu terkait alarm. Alarm ini kita bisa fungsikan, misal menghidupkan unit menggunakan alarm. Nah ini dia on, bisa juga mengunci, kita matikan, kemudian kita kunci lewat ini. Kemudian kalau kuncinya hidup, unit kita dorong, kemudian kalau unit dijalankan dia akan ngunci. Nah ketika ngalarm gini nggak bisa digeser, tapi suaranya kayak odong-odong. Nah kita matikan, kemudian kita nyalakan pakai manual aja. Oke, kemudian berikutnya yang mau saya jelaskan terkait ini, detailnya nanti akan saya buat video khusus, tapi di sini saya fokus ke cara penggunaan usernya aja ya. Ini anggap saja ini baterai sudah dicas full, anggap saja ya. Maka kita reset kapasitasnya. Nah clear AH, kita pencet yang lama. Nah dia sudah 0. Nah maka nanti setelah ini berjalan, nanti akan terukur berapa AH yang terkuras dari baterai, sehingga kalau teman-teman sudah tahu baterainya 20 Ah, maka sebelum ini menyentuh 20 Ah mungkin sekitar 18 Ah, 19 Ah, artinya itu sudah hampir habis. Oke, sekarang kita tes. Ini belum mau digas karena P nya masih on. Sambil ini ya, saya pasang dashboardnya pakai ini aja ya, pakai karet aja nggak apa-apa lah. Saya mulai dulu. Oke, bentar, ini saya buat ya landscape, bisa nggak sih ini? Oke, nggak apa-apa deh, ini aja. Semoga di kamera kelihatan ya. Oke, kita tes. Ini kecepatan kilometer per jamnya itu ini, terus ini apa ini, jangkauan, dan ini waktu. Oke, sekarang kita tes. Kita jadi nggak kelihatan P. Nah P nya sudah on. Kita ke gigi 1 dulu aja, gigi 1 atau speed 1. Nah itu speed 1. Oke, speed 1 kita tes. Oke, dan ini tarikannya nyaman, halus. Oke, dan ini regen brake-nya aktif ya teman-teman semua. Apa itu regen brake? Saya jelaskan singkat, yang sebelumnya sudah saya jelaskan panjang lebar di konten sebelumnya. Regen brake itu adalah ketika unit melakukan pengereman, maka motor BLDC berubah fungsi menjadi generator, sehingga kalau saya rem tapi remnya nggak sampai gigit kampas nih rem.
Maka arusnya di sini naik tuh sampai 5 ampere tadi. 5 ampere itu adalah arus masuk ke dalam baterai, bukan keluar. Artinya terjadi pengecesan. Ini kebetulan regen brake-nya saya aktifkan agak tinggi sampai 20%. Karena baterai level 4 nya juga support. Jadi di mode 3 nanti regen brake bisa sampai 50 ampere. Tapi 50 ampere dalam hitungan detik, bahkan mungkin tidak sampai 1 detik ya. Kita tes gigi 1, akselerasi. Ini saya gas mendadak. Nah, akselerasinya ya enak, nggak sampai standing, nggak sampai selip rodanya di speed 1, tetapi sudah lebih dari cukup, sudah enak. Apalagi nanti di gigi atau di speed 2 dan 3. Untuk speed 2 dan 3 tentunya butuh tes di jalur yang panjang dan kosong. Semoga nanti ketemu ya jalan yang panjang dan kosong. Senyap, bodi-bodi pun masih rigid. Ini bunyi klotak-klotak ini nih, gantungan kuncinya ini nanti perlu dirapikan. Oke. Nah, ini nih, ini biasanya di sini kosong jalannya. Kita ambil reading, kita nyalakan lampu aja. Nah, oke, kosong. Kita langsung ke speed 3 aja. Sport. Speed 3, saya langsung gas mendadak. Ini dari speed 0 ya. Dari speed 0, bentar ada motor. Oke, yuk. Bentar, itu motor nanti kita salip ya. Aman nggak ya? Ya, bismillah. Nah, ini saya gas mendadak nih. Indikator turun nggak masalah, cuman barnya aja. 57, 64. Oke. 70. Versi GPS sudah tembus 70, 73. Oke. Ada mobil. Nah, aduh, udah berkurang ini. Ya. Hanya dalam waktu beberapa detik itu sudah tembus sampai 75 km per jam. Jadi kebayang lah, asik banget ini. Oke, kita salip aja ini. Oke. Nah, ini saat ngerem begini arusnya tembus 25 ampere. Arusnya itu di sini, dilihat di sini. 25 ampere itu masuk. Jadi artinya regen braking-nya itu bekerja dengan baik. Tetapi dalam memainkan regen braking ini teman-teman harus paham betul karakter baterainya, mampu nggak dia menerima arus besar. Kalau tidak mampu, kemudian teman aktifkan regen braking yang cukup besar, ya berbahaya. Nah, sepertinya tidak memungkinkan untuk ngetes top speed sampai betul-betul menyentuh top speed. Tadi sebagai gambaran dalam waktu singkat tembus sampai 75 km per jam. Prediksi saya ini kalau di jalanan panjang kosong itu bisa tembus 100 km per jam, tapi butuh waktunya agak lama, mungkin di atas 20 detik ya. Kalau sekedar 10 detik paling tembus 80-85. Tapi nggak apa-apa deh, ini nanti kita buka hasil record aplikasi reliefnya. Kita cari lagi jalur panjang ada di mana. Ini meskipun desa ya, di Bantul ya, tapi jalanannya sudah padat. Apalagi ini masih masa-masa lebaran, jadi masih banyak orang ujung. Teman-teman tahu ujung nggak ya? Ujung itu silaturahim. Nah, kalau di sini di Jogja itu namanya ujung. Nah, ini sudah penuh. Oke lah, saya turunkan di gigi speed 2. Kalau di jalanan begini speed 2, speed 1 oke. Speed 2 pun buat nyalip-nyalip masih enak. Ini speed 2 nih. Saya sudah masuk speed 2. Nah, coba saya nyalip-nyalip. Nah, ini ibu-ibu rating kanan valid nggak ini? Oh iya betul. Oke, ayo kita gas. Nah, ini mode speed 2. Kita mainkan lagi di speed 3 karena berharap dapat
dapat terrecord top speednya berapa. Sekaligus nanti terukur berapa kapasitas baterai yang terkuras selama tadi menggunakan. Ini saya masih ngerem ini karena jalanannya padat, jadi masih jauh dari top speed. Jangan ditiru ya teman-teman ya, ini hanya untuk uji coba, tentunya dengan safety gear, dan teman-teman harus paham betul karakter baterai, karakter motornya bagaimana. Nah, kemudian saya mau uji coba sekaligus fitur cruise control. Cruise control, nah ini depan ada turunan. Saya mau cruise control di kecepatan berapa ini? Nah, saya intip dulu. Kecepatan di situ 32. Saya pencet cruise control tuh. Nah, meskipun gas saya lepas, ini kondisi jalanan turun, kecepatan dipertahankan sama controller untuk bertahan tetap di kecepatan 32 km per jam. Tetap dia bertahan, dan ketika turun arusnya masuk. Terjadi regen braking sampai 6 ampere tadi ya. Ini nggak saya gas loh ya, nggak saya gas, tapi dia tetap on. Nah, dan onnya dia kecepatan stabil. Lalu cara mematikan fitur cruise-nya gimana? Bisa dengan tekan tombol rem atau sentuh ininya di gas sembarang aja, tik. Oke, ini sudah hilang fitur cruise-nya. Jadi fitur cruise ini sebetulnya penting, tetapi itu tadi ya, akan berdampak ke regen braking, akan berdampak ke regeneratif braking. Jadi kalau unit motor listriknya, baterainya tidak siap menerima arus besar, ya berisiko kalau ada fitur regen brakingnya. Oke, ini sepertinya sudah terlalu jauh ini kita tesnya. Balik lagi aja deh, kita balik lagi aja mode 1, kita pakai mode 1. Oke, mungkin next lah kita cari tempat yang kosong, kemudian jalurnya panjang, kita gunakan untuk ngetes seberapa besar regen braking ini. Bahkan bisa jadi nanti akan kita reset perbandingan antara arus yang dikeluarkan dan arus yang masuk, berapa persen sih maksimal regen brakingnya itu masuk. Nah, jadi kapan-kapan lah ya, kapan-kapan kita buatkan konten edukatif seperti itu. Ini kita gigi 1, gigi 3 lagi. Saya gatel ini tangannya, pengen gigi 3 terus kalau ketemu jalan kosong, karena pengen membuktikan berapa sih sebenarnya top speednya ini. Tentunya harus hati-hati karena ini daerahnya daerah padat. Dengan adanya fitur regen braking ini, maka kampas rem tidak perlu bekerja terlalu ekstrim, karena setiap kali pengereman dipencet rem dikit aja, itu BLDC-nya sudah ikut menahan. Tidak perlu sampai rem cakramnya tergigit maksimal. Oke, karena jalanan padat, saya masukkan ke gigi 1 lagi. Ini kaitannya dengan manajemen energi ya, biar kita hemat energi dalam berkendara. Perlu jeli kapan memilih gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Ini masih gigi 1 nih, gigi 1 aja masih enak nih. Oke, speed 1. Nah, kita coba speed 1 buat nyalip-nyalip ya, masih asik juga.
salip. Nah ini kita nyalip pakai gigi satu, ini masih asik, meskipun akselerasinya tidak sekuat di speed 3 ya, tapi untuk jalan datar begini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi jangan ditiru, ini saya hanya untuk uji coba. Nanti ada yang protes, mas markanya itu nggak putus-putus kok nyalip. Ya namanya juga uji coba ya. Oke, dan klaksonnya ini sudah saya rubah pakai klakson keong, jadi ya keras, mantap, elegan lah, suaranya lebih mantap tetapi tidak ngagetin. Karena ini kendaraan listrik, tidak ada suara mesin, jadi ya perlu kita sering-sering menggunakan klakson. Kan ada juga tuh motor listrik yang ratingnya itu keluar bunyi-bunyi kan, kayak punya gesit itu, kalau rating kanan rating kiri dia bunyi itu tatit, kelihatan norak, memang kelihatan norak ya, belok kanan belok kiri ratingnya bunyi, tetapi sebetulnya itu adalah fitur keamanan untuk memberitahu pengendara di depan kita, di belakang kita. Nah misal kayak gini nih, ini kita berada di belakang motor, mereka itu nggak tahu kalau belakangnya ada motor itu. Di depan kita ada motor, mereka tidak tahu di belakangnya ada kita, karena tidak terdengar suara mesinnya. Kalau kita salip bisa jadi kaget nanti. Maka fitur bunyi-bunyian, kemudian klakson itu penting juga. Oke. Oke, terakhir di depan ada jalan lurus. Saya masih penasaran untuk mencoba top speed di gigi 3, apakah kesampaian atau tidak. Dan dari tadi belum kesampaian, tangan saya tuh di gas itu belum sampai mentok narik gasnya. Kita masuk gigi 3, gigi sport. Ya ada mobil di depan. Kita salib dulu deh. Jalannya makin padat karena ini jam-jam aktif. Oke, yuk nyampe yuk. Ini saya sudah maksimal tapi top speednya belum didapat. Oke, tidak nyampe, masih naik kecepatannya tapi sudah keburu rame. Ya sudah deh, cukup aja deh. Yuk kita sekarang ke jalur pulang. Nanti kita cek coba berapa kapasitas baterai yang terkuras selama tadi kita berkendara, kemudian berapa jangkauan total yang tadi sudah ditempuh selama kita berkendara. Walaupun tadi cuma sebentar ya, sebentar, tapi gaya berkendaranya tadi ngawur. ngegas ngerem ya, karena memang uji coba. Tentunya ini gaya berkendara yang tidak saya sarankan. Kalau teman-teman menggunakan kendaraan listrik ya harus lebih lembut dalam menarik gas atau menarik throttle. Jadi pastikan kitanya nyaman, kemudian unitnya juga otomatis baterainya lebih awet. Atau sederhananya begini, kalau teman-teman biasa mengendarai mobil, itu biasanya teman-teman kan jeli melihat RPM ya. Kalau di mobil itu ada RPM mesin. RPM mesin itu semakin kita sering ketinggian RPM-nya,
itu bensinnya makin boros. Nah, kalau di motor listrik RPM itu arus, semakin besar teman-teman arusnya ketarik itu ya semakin boros. Dan arus ketarik itu ketika apa? Ketika akselerasi. Oke, sekarang kita cek berapa kapasitas terukur. Oke, nah kelihatan ya. Selama tadi kita berkendara itu menghabiskan 5,34 Ah. Kalau baterai ini 22 Ah, artinya baterai ini baru terpakai sekitar seperempatnya. Nah, kemudian jangkauannya berapa? Kalau versinya dashboard yang ini itu 10 km versinya ini. Tapi coba kenyataannya berapa? Ini kalau kondisi berhenti begini, biasakan untuk masuk ke mode P atau parking. Jadi barnya ini juga masih penuh, tidak berubah karena memang barnya itu nggak valid. Yang valid itu ini kapasitas terukurnya 5,3 Ah. Dan tadi durasi ya, bener nggak ini 33? Oh, ini aja deh patokannya. Kecepatan maksimal tadi kita dapat 79 km per jam. Jangkauannya 9 km. Ya meleset dikit lah. Di sini tadi 10 km, di sini 9 km. Karena memang ini sudah kita kalibrasi, tetapi tentunya akan lebih valid kalau saya menyajikan pakai GPS. Kecepatan maksimal 79 ya. Tapi 79 itu tadi kita belum dapat tadi nih. Belum dapat sampai betul-betul top speed. Ya prediksi saya itu bisa sampai 100, tetapi butuh waktu di atas 20 detik. Oke, saya rasa datanya cukup itu. 9 km menghabiskan tadi 5,34 Ah dengan gaya berkendara yang ekstrim. Kalau bisa berkendaranya lebih halus lagi, itu bisa hanya sekitar 2 Ah, 2 sampai 3 Ah. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk konten terkait wattmeter ini insya Allah nanti akan kita buat khusus atau bisa dicek di YouTube saya di Dul Teknik. Kemudian ini juga sudah kita amankan semua waterproof, insya Allah kehujanan pun aman, baterai pun aman, bahkan terjang banjir pun berani, nggak perlu khawatir ya. Baik, itu semoga bermanfaat. Sekali lagi dari saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.